Pernahkah kita benar-benar duduk sejenak dan membayangkan satu hal yang pasti akan datang, namun paling sering manusia lupakan? Kematian. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang mengetahui kapan ajalnya akan tiba. Hari ini kita merasa sehat, kuat, memiliki harta, jabatan, keluarga, dan masa depan. Kita tertawa, bercanda, berencanakan hari esok, bahkan tahun-tahun ke depan. Namun, di saat yang sama, kematian bisa saja sedang berjalan menuju kita tanpa kita sadari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian." Surah Ali Imran ayat 185. Ayat ini sangat singkat, namun maknanya begitu dalam. Tidak dikatakan mungkin, tidak dikatakan sebagian, tetapi setiap yang bernyawa. Tidak peduli kaya atau miskin, tua atau muda, sehat atau sakit, terkenal atau tidak dikenal, semuanya akan merasakan kematian. Namun mengapa manusia sering lalai? Karena saat sehat, manusia merasa aman. Saat kuat, manusia merasa panjang umur. Saat memiliki segalanya, manusia mudah sombong. Ia menunda taubat, menunda ketaatan, menunda sholat, menunda perbaiki diri. Ia mengejar dunia seolah-olah tidak akan pernah meninggalkannya. Padahal dunia ini hanyalah tempat singgah yang sangat sementara. Allah telah mengingatkan dengan sangat jelas tujuan penciptaan manusia. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Surah Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini adalah jawaban dari seluruh pertanyaan hidup manusia. Mengapa kita hidup? Untuk apa kita ada? Bukan sekedar bekerja, bukan hanya mencari harta, bukan semata mengejar kesenangan. Tujuan utama manusia adalah taat dan beribadah kepada Allah. Dunia ini bukan tujuan akhir, melainkan medan ujian. Namun medan ujian ini penuh tipu daya. Syaitan tidak pernah berhenti menggoda manusia. Ia membisikkan bahwa hidup masih panjang, bahwa taubat bisa nanti, bahwa dosa kecil tidak mengapa, bahwa yang penting hati baik. Padahal Allah telah mengingatkan, "Hai manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar, maka jangan sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kalian. Dan jangan pula syaitan yang pandai menipu memperdayakan kalian tentang Allah." Surah Fatir ayat 5. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kematian akan menjemputnya. Seseorang yang pagi hari masih sehat, bisa saja sore hari terbaring tak bernyawa. Ada yang meninggal karena sakit berat, ada yang karena kecelakaan, ada yang karena musibah, bahkan ada yang meninggal melalui hal yang sangat sepele. Tersedak saat makan, terjatuh, atau tertidur dan tidak bangun lagi. Semua itu menunjukkan satu hakikat penting. Nyawa manusia sepenuhnya berada dalam genggaman Allah secara mutlak. Allah berfirman, "Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya." Surah Al-A'raf ayat 34. Masih banyak orang yang kurang berilmu tidak memahami ayat itu. Sering menimbulkan pertanyaan dalam benak manusia. Jika ajal tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda, lalu bagaimana dengan orang yang meninggal karena kecelakaan, dibunuh atau bahkan bunuh diri? Semua itu berkaitan dengan ketetapan qada dan qadar Allah. Ajal tidak pernah berubah, yang berubah hanyalah cara manusia memahaminya. Dalam ilmu akidah Islam, ajal manusia telah ditetapkan Allah bahkan sejak awal penciptaannya. Tidak ada satu detik pun yang meleset, tidak ada satu nafas manusia pun yang tertukar. Cara kematian, apakah melalui sakit, kecelakaan, dibunuh atau bahkan bunuh diri, semuanya sudah berada dalam ilmu dan ketetapan Allah, bukan di luar kendalinya. Allah berfirman, "Tiada suatu musibah pun yang menimpa di bumi dan pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya." Surah Al-Hadid ayat 22. Orang yang bunuh diri bukan berarti ia bisa memajukan ajalnya. Dengan dasar itu, lalu ia berkata, ia memiliki kuasa untuk mencanut nyawanya. Itu pemahaman yang sangat sesat. Namun sejatinya, ia menjemput ajalnya yang memang sudah ditetapkan Allah, namun dengan cara yang diharamkan dan dimurkai Allah. Sebab akibat itu tetap ada. Allah sudah memberikan ilmu bagaimana cara menjalani kehidupan. Tinggal ia memilih jalan ke arah yang benar atau salah.
maka proses bunuh diri itu tidak terlepas dari bagaimana cara ia menjalani kehidupan, sehingga ia memutuskan untuk bunuh diri. Maka begitu pentingnya iman, ilmu, dan menjalani ajaran Allah melalui Rasulullah. Orang yang bunuh diri sejatinya ia tidak keluar dari takdir, justru ia masuk ke dalam takdir Allah melalui perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membunuh dirinya dengan sesuatu, maka ia akan diazab dengan alat itu di neraka jahanam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa ajalnya tetap tepat pada waktunya, namun cara kematiannya menjadi sebab dosa dan azab, bukan alasan pembenar bahwa ajal bisa dipercepat oleh manusia. Dengan demikian, firman Allah tetap benar, mutlak, dan logis. Ajal tidak bisa dimajukan dan tidak bisa ditunda, karena yang berkuasa atas hidup dan mati hanyalah Allah, bukan manusia, bukan penyakit, bukan kecelakaan, dan bukan keinginan diri sendiri. Ada manusia yang diberi umur panjang, 100 tahun, 80 tahun, 70 tahun. Ada pula yang wafat di usia 50, 40, bahkan 25 tahun. Ada yang baru merasakan dewasa, ada yang belum sempat menikah, ada yang belum sempat melihat anaknya tumbuh. Semua itu bukan ketidakadilan, karena bagi Allah, usia hanyalah angka. Yang Allah nilai bukan panjang atau pendeknya umur, tetapi apa yang dilakukan manusia dalam umur tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat, sampai ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan." Hadis riwayat Tirmidzi. Umur adalah modal, bukan jaminan. Umur panjang bisa menjadi nikmat jika diisi dengan ketaatan, namun bisa menjadi bencana jika diisi dengan maksiat. Umur pendek pun bisa bernilai sangat tinggi di sisi Allah, jika dipenuhi iman, keikhlasan, kesabaran, dan amal soleh. Allah hanya menilai iman dan ketaatan. Allah berfirman, "Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa." Surah Al-Hujurat ayat 13. Menjadi manusia yang baik, taat kepada Allah, berbuat kebaikan, menolong sesama, menjaga akhlak dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, itulah kunci dasar perintah Allah bagi seluruh umat manusia. Bukan kesempurnaan, tetapi kesungguhan dalam taat dan berusaha memperbaiki diri. Namun renungkanlah satu hal yang sering diabaikan manusia. Allah tidak hanya memberi peringatan setelah manusia mati, tetapi saat manusia masih hidup. Melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad, Allah menjelaskan tahapan kehidupan manusia, bahwa setelah dunia ini, ada fase lain yang pasti dilewati, alam kubur, dan itu nyata adanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman surga, atau lubang dari lubang-lubang neraka." Pernahkah manusia membayangkan harta benda melimpah, rumah, mobil dan tas mewah, pakaian mewah, dan segala kemewahan dunia? Ketika manusia mati, mungkin saja rumah mewah yang dibangun dengan penuh kebanggaan sudah ditempati oleh orang yang bahkan kita tidak kenal. Bisa jadi bukan anak, bukan cucu, bahkan sudah berpindah tangan kepada orang lain yang sama sekali tidak peduli siapa pemilik sebelumnya. Begitu pula dengan kendaraan dan benda-benda mewah lainnya. Semua akan berpindah tangan, sementara pemilik aslinya hanya membawa kain kafan. Jika saat ini harta benda kita melimpah, jika kita merasa kaya dan berkecukupan, maka pertanyaan yang akan datang bukanlah seberapa banyak harta itu, tetapi dari mana dan dengan cara apa harta itu kita dapatkan. Harta dunia yang benar-benar bisa menemani kita hanyalah sedekah kepada orang yang membutuhkan dan amal jariah yang terus mengalir untuk kemaslahatan orang banyak. Itulah harta sejati, harta yang hidup, harta yang berbicara untuk kita ketika lisan sudah terkunci di alam kubur. Di sanalah manusia mulai menuai hasil dari apa yang ditanamnya di dunia. Bukan harta yang dibawa, bukan jabatan, bukan keluarga, bukan ketenaran. Semua akan ditinggalkan. Bayangkan ketika ajal itu benar-benar tiba. Tidak ada satupun manusia yang bisa menemani kita masuk ke liang kubur. Keluarga hanya mengantar sampai tepi. Sahabat hanya mendoakan. Harta tidak ikut. Nama tidak lagi berarti. Yang tersisa hanyalah diri kita sendiri, iman kita, dan amal perbuatan kita. Allah berfirman, "Dan sungguh,
kalian datang kepada kami sendiri-sendiri, sebagaimana kami menciptakan kalian pada permulaan. Surah Al-An'am ayat 94. Saat itu tidak ada penolong kecuali apa yang pernah kita lakukan di dunia. Solat yang kita jaga atau kita abaikan, dosa yang kita sesali atau kita banggakan, kebaikan yang kita lakukan dengan ikhlas atau kita tinggalkan karena malas. Itulah sebabnya peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menyadarkan, agar manusia tidak tertipu oleh dunia yang sementara, agar manusia tidak menunda taubat, agar manusia mempersiapkan diri sebelum waktu itu datang, karena ketika kematian telah tiba, penyesalan tidak lagi berguna. Allah berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seseorang di antara mereka, ia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia." Surah Al-Mu'minun ayat 99. Namun permintaan itu tidak akan dikabulkan. Bagi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, sakaratul maut tetaplah sebuah rasa sakit, karena ia adalah perpisahan antara ruh dan jasad. Tidak ada manusia yang dicabut nyawanya tanpa rasa perih. Bahkan Rasulullah pun merasakannya. Namun bagi orang beriman, rasa sakit itu tidak kosong dan tidak gelap. Ia disertai rahmat Allah, ditemani malaikat dengan wajah yang menenangkan, dan dipenuhi kabar baik dari langit. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat turun kepada mereka seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih hati, dan bergembiralah dengan syurga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Ruh seorang mukmin dicabut dengan lembut, perlahan, seperti air yang mengalir keluar dari bejana. Hatinya ditenangkan, ketakutannya diringankan, dan ia dipanggil sebagai jiwa yang tenang untuk kembali kepada Allah dalam keadaan ridho dan diridhoi. Sebagaimana firman Allah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Quran Surat Al-Fajr ayat 27-28. Sakitnya sakaratul maut bagi orang beriman menjadi penghapus dosa, penyempurna ujian, dan pintu menuju perjumpaan dengan Allah. Namun sangat berbeda keadaannya dengan orang kafir, terlebih orang kafir yang telah mengetahui kebenaran, tetapi menolaknya dengan sengaja. Allah telah mengutus Nabi terakhirnya, Muhammad SAW, membawa Al-Quran sebagai petunjuk yang jelas dan sempurna. Allah berfirman, dan sungguh kami telah mendatangkan kepada mereka sebuah kitab yang kami jelaskan atas dasar ilmu, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 52. Kebenaran itu telah sampai, penjelasan telah disampaikan, tanda-tanda Allah telah ditunjukkan di langit, di bumi, dan pada diri manusia sendiri. Allah berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Quran Surat Fussilat ayat 53. Namun orang kafir yang mutlak menolak kebenaran bukanlah orang yang tidak tahu, melainkan orang yang tahu lalu membenci. Kebencian kepada Nabi Muhammad dan ajaran Islam menutupi hatinya dari cahaya kebenaran. Ia didoktrin untuk membenci, dan ia pun menerima kebencian itu tanpa mau berpikir jujur. Allah telah mengutus Nabi terakhirnya, Muhammad SAW, sebagai pembawa kebenaran yang paling terang, paling lengkap, dan paling sempurna. Al-Quran diturunkan bukan dalam keadaan tersembunyi, tetapi dibacakan, dijelaskan, diajarkan, dan dijaga hingga hari ini. Kebenaran itu sampai kepada manusia, termasuk kepada orang-orang kafir. Sebagian dari mereka bahkan mengetahui bahwa Al-Quran adalah kebenaran, mengenali kejujuran Nabi Muhammad, memahami bahwa ajaran Islam adalah rahmat dan petunjuk. Namun kebencian kepada Nabi, kebencian kepada Islam, dan kebencian kepada kebenaran justru menutupi mata dan hati mereka. Inilah ujian nyata bagi orang kafir. Bukan karena kebenaran tidak sampai, tetapi karena kebencian yang disengaja membuat mereka menolak untuk tunduk. Mereka didoktrin untuk membenci Islam, padahal di dalam hati kecil mereka, kebenaran itu telah mereka kenal. Allah menciptakan akal agar digunakan untuk berpikir, merenung, dan mencari kebenaran. Namun mereka memilih untuk menolak kenikmatan akal itu. Mereka tidak berusaha mencari kebenaran, tidak membuka diri,
tidak mau jujur kepada nurani sendiri. Padahal jika seseorang benar-benar mencari kebenaran dengan jujur, Allah tidak pernah menutup pintu hidayah. Allah akan memudahkan jalannya, melapangkan dadanya, dan menunjukkan jalan lurus. Sejarah membuktikan bahwa banyak orang kafir yang akhirnya menerima Islam karena kejujuran mereka dalam mencari kebenaran. Namun berbeda dengan orang yang mutlak membenci, menolak, dan memusuhi kebenaran tanpa keinginan sedikit pun untuk menerima atau meneliti. Padahal ia tahu, padahal ia sadar, padahal tanda-tanda itu jelas. Penolakan semacam ini bukan lagi kebodohan biasa, melainkan kesombongan. Dan kesombongan adalah sifat iblis, sifat yang pertama kali menjatuhkan makhluk ke dalam kebinasaan. Kesombongan itulah yang mengeraskan hati, menutup pendengaran, dan membutakan pandangan. Allah telah berulang kali memperingatkan, mengingatkan melalui ayat-ayatnya, melalui para rasulnya, melalui ciptaannya yang terbentang di langit dan di bumi, agar manusia mau berpikir dan merenung. Dunia ini telah dijelaskan sebagai medan ujian, tempat setiap manusia diuji dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan keimanan, ada yang diuji dengan kekafiran, ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan kebencian, dan ada yang diuji dengan kebenaran yang datang kepadanya. Namun siapa yang menutup hati dan menolak kebenaran, maka ia akan merugi sesuai dengan kadar penolakannya. Jangan sampai berprasangka, apalagi sampai mengatakan Allah tidak adil. Itu kalimat yang sangat berbahaya dalam akidah. Kesimpulan itu terbentuk akibat manusia tidak mau mencari ilmu dan tidak mau memahami segala sesuatu yang ada dalam dirinya dan di sekelilingnya. Padahal segala sesuatu itu adalah ujian, tinggal bagaimana manusia itu menyikapi dan menyadarinya dengan iman, takwa, dan ilmu. Semuanya sudah terbentang di Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Tinggal manusia mau tetap dalam kebodohan atau mau mencari ilmu untuk menjadi penerang jalan. Bagi orang yang mau mencari ilmu dan mau memahami, dengan bekal akal dan perintah wajib bagi manusia untuk mencari ilmu, maka kalimat Allah tidak adil tidak akan pernah ada. Allah bukan hanya adil, tetapi maha adil. Jangan menyimpulkan sesuatu tanpa memahaminya. Itulah pentingnya ilmu. Allah telah menciptakan akal sebagai bekal utama manusia untuk berpikir dan merenung. Namun orang kafir sejati yang menolak kebenaran memilih untuk menutup akalnya. Allah menggambarkan mereka dengan sangat jelas. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami. Mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Quran Surat Al-A'raf ayat 179. Inilah kebodohan yang dipilih. Bukan kebodohan karena tidak mampu, tetapi kebodohan karena kesombongan. Kesombongan inilah yang menjadi sebab utama kekafiran, sebagaimana kesombongan iblis ketika menolak perintah Allah. Allah berfirman, "Ia enggan dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan orang-orang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Sifat sombong itu diwarisi oleh manusia yang menolak kebenaran dengan sadar, hingga hatinya mengeras dan tertutup rapat. Padahal, Allah telah menjanjikan bahwa siapapun yang jujur mencari kebenaran, Allah akan membimbingnya. Allah berfirman, "Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari jalan kami, niscaya kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami." Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Karena itulah, banyak orang kafir yang akhirnya menerima Islam, karena mereka menggunakan akalnya dengan jujur dan merendahkan hatinya di hadapan kebenaran. Namun bagi orang kafir yang mutlak menolak, yang tidak mau mencari, tidak mau mendengar, dan tidak mau merenung, maka itulah kecelakaan terbesar manusia. Allah berfirman, "Maka siapakah yang lebih zolim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, lalu ia berpaling darinya?" Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Ketika sakaratul maut datang kepada orang kafir semacam ini, barulah seluruh penolakan itu berubah menjadi penyesalan yang sangat dalam. Malaikat datang bukan dengan wajah yang menenangkan, tetapi dengan ancaman. Allah berfirman, "Seandainya kamu melihat ketika malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, mereka memukul wajah dan punggung mereka." Quran Surat Al-Anfal ayat 50. Ruh dicabut dengan kasar, penuh siksaan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa ruh orang kafir dicabut seperti besi berduri yang diseret dari wol basah. Pada saat itu ia memohon ampun, meminta kesempatan untuk kembali ke dunia. Allah menggambarkan keadaan ini. Hingga apabila kematian datang kepada salah seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku."
Quran Surat Al-Mu'minun ayat 99. Pintu taubat telah tertutup karena peringatan telah berulang kali disampaikan ketika ia masih hidup. Allah menegaskan, dan Allah tidak menzolimi hamba-hambanya. Quran Surat Al-Imran ayat 182. Sesungguhnya setiap manusia pasti akan mengalami ujian. Tidak ada satupun yang dibiarkan tanpa ujian. Orang Islam yang bertakwa diuji agar imannya semakin kokoh. Orang Islam yang tidak bertakwa diuji agar ia kembali dan sadar. Orang kafir yang jujur diuji dengan pencarian kebenaran, dan Allah akan memudahkan jalannya jika ia tulus. Sementara orang kafir yang mutlak menolak, yang tidak mau mencari, tidak mau mendengar, dan tidak mau merenung, maka itulah kecelakaan terbesar manusia. Allah berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata, "Kami beriman," sedangkan mereka tidak diuji? Quran Surat Al-Ankabut ayat 2. Ada manusia yang diuji dengan harta melimpah, ada yang diuji dengan kekurangan, ada yang diuji dengan musibah, dan ada pula yang diuji dengan kekafiran. Semua itu adalah bentuk ujian. Maka nikmat iman dan nikmat akal adalah penentu arah hidup manusia. Allah telah memberikan bekal kepada setiap manusia. Tinggal manusia itu sendiri yang memilih ke arah jalan lurus yang mengantarkan keselamatan atau ke arah kebinasaan yang ia pilih dengan kebodohan dan kesombongannya sendiri.